rahimakumullah. Acara kami lanjutkan kembali, yaitu Mawiyatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Amin Mustafa SPDI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa jama'ana fi jam'iyatin nahdiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah ahsanul khaliqin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para yai, bunyai, para ustaz ustazah, pengasuh pondok pesantren langkung-langkung beliau Bapak Haji Aris Kamaluddin dalah ibu, pengasuh TPQ Madrasah Majelis Taklim, lan ugi langkung-langkung jumateng pengurus Nahdlatul Ulama Suryatan wa Tanfidiyatan dalam sedaya banom-banomipun saking muslimat, fatayat, dan ser ansor ibnu IPPNU Pagar Nusa, sedaya ingkang hadir baik saking MBC, PAC maupun ranting, sedaya ingkang sami-sami kita mulyakaken. Dumateng para pinesepuh, para sesepuh, langkung-langkung jumateng Bapak Kepala Desa Sabta Mulia yang selalu setia ngayomi kula jenengan sedaya dan hadir setiap acara. Dalam perangkatipun sedaya kepala dusun wonten ing Sabta Mulia beserta Ibu Kadus, jumateng Bapak RT beserta Ibu RT se-Sabta Mulia yang hadir. Lalu jumateng Bapak BPD adalah anggotanipun lan sedaya perangkat lingkungan ingkang hadir ingkang kita mulyakaken. Jumateng para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, mas-mas, mbak-mbak, yuyu, kangkang, terutama jumateng grup Hadroh Nurus Syafaah sing kudunge apik-apik tambah ayune kali promosi napa niku kata-kata mutiara, al waktu asmanu minadz zahabi, waktu lebih utama daripada emas. The time is more expensive than gold. Lalu pamer juga kami semangat pengajian al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Kadang-kadang sing nganggo kudu gak ngerti iku. Berilmu tidak diamalkan bagi pohon tidak berbuah. Sedaya hadirin hadirat rahimakumullah.
Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini yang panas, kasihan para yai diperes keringete, tapi insya Allah semangatnya tidak tumbang. Kita dalam keadaan sehat walafiat, pinaringan sehat panjang umur, pinaringan kesempatan saged hadir mujalasah muwajahah bersama-sama membangun ukhuwah, meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan jalinan silaturahim yang secara rutin ini kita jalankan menjadi satu wasilah atau media kita mendapatkan curahan rahmat saking ngarsalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kepada kebahagiaan dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawatullah beriring salamnya semoga tercurah atas junjungan kita teladan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siang malam selalu memikirkan kita sebagai umatnya, yang telah berjuang untuk keselamatan kita semua. Beliaulah teladan yang terbaik yang harus kita ikuti, dan jangan lupa memperbanyak sholawat kepada beliau, juga untuk para sahabat, para keluarga dan pengikutnya yang taat. Semoga kita semua dengan sholat salam diakui, digolongkan sebagai umatnya engkang badhe pinaringan syafaah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu engkang kita mulyakaken, saya merasa sangat bahagia bisa bertemu panjenengan sedaya, kelihatan kompak. Inilah salah satu usaha kita untuk saling menguatkan dan mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang kuat. Kuat organisasinya, kuat agamanya, kuat ekonominya, kuat moralnya, kuat masyarakatnya, dan kuat semuanya. Dohir batin muga-muga dipun paringi kiyat kanthi bimbingan taufik saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdien sedaya ingkang kita mulyakaken, sebagaimana biasanya kita ngaji NU, dan di sini yang hadir juga tidak NU juga ada. Inilah kebersamaan yang harus kita jaga. Beda pendapat niku pun biasa, tapi kebersamaan harus kita jaga. Dan saya pun sering ngaji di berbagai tempat, itu yang hadir ketika pengajian NU tidak cuma orang NU saja, ada pengurus LDII, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Dan inilah sebagai salah satu tempat untuk nanti bisa saling memahami, sehingga ada saling ta'awun, tasamuhnya, ada toleransinya. Kenapa? Kalau kita tidak berkumpul bersama, kadang-kadang ada suudon, ya kan? Nah, dengan demikian nanti akan paham, oh ini toh dasarnya orang NU, nanti orang LDI paham, sehingga tidak sempit dadanya. Karena semua yang kita lakukan mudah-mudahan dengan berdasarkan ilmu, bukan ngamal sing asal-asalan, tapi ngamal sing nganggo asal. Ora waton ngamal, ning ngamal sing nganggo waton. Inilah NU. Dan kita juga merasa bangga kita berada di NU ini yang punya kepengurusan secara komplit dan lengkap, baik tingkat nasional sampai ke internasional. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat. Ada yang pusat, ada PBNU, di wilayahnya ada PBNU, di bawahnya ada MBC dan PAC, di bawahnya ada ranting dan anak ranting dan sebagainya. Semua terkoordinasi dengan baik. Insya Allah kebaikan yang dikoordinasi dengan baik nanti akan melahirkan kekuatan dan kemajuan. Karena al-ittihadu asasun najah, persatuan itu adalah asas atau fondasi untuk mendapatkan kemajuan. Dan ini ada yang unik di tingkat yang pusat itu kan PBNU ya Pak Yesolihan ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ternyata kalau kita singkat, inilah Indonesia yang harus kita jaga dengan kekayaannya, dengan kebinekaannya. Karena kalau kita singkat PBNU, kalau bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, punya singkatan lain. P-nya itu singkatannya adalah Pancasila. Jadi wong NU jogo benar-benar tentang Pancasila. Sopo sing wani ganti Pancasila, maka NU akan menjadi garda terdepan untuk membelanya. Amin Allahumma
Karena Pancasila kita amalkan itu juga merupakan amalan dari isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena yang menyusun Pancasila bukan sembarang manusia, tetapi para alim ulama kita zaman dahulu. Jadi nggak usah ragu-ragu kita mengamalkan Pancasila. Yang kedua ada B, itu singkatan dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. NU insya Allah punya ta'awun, punya tasamuh, punya tawasud. Sehingga NU ini uniknya dan luar biasanya, NU ini tidak pernah takfir ke sesama muslim yang tidak sepaham. Apa itu takfir? Mengkafirkan sesama umat Islam. Maka inilah bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, asal mereka mengamalkan sesuai ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka harus kita jaga. Sama-sama muslim adalah bersaudara, tidak boleh mengkafirkan. Nah bedanya kalau tidak aswaja, beda tradisi nanti kafir, sesat, bid'ah dolalah, ya kan? Beda amalan, beda apa istilahnya, wiridan, terus nanti takfir. Dan NU tidak pernah ada istilah takfir atau mengkafirkan, karena kita punya keyakinan orang Islam mengkafirkan sesama muslim, kekafirannya kembali kepada yang mengkafirkan. Itu disebut dalam kitab Sulam Taufik. Nah ini, maka Bhinneka Tunggal Ika kita jaga sesuai tema hari ini, merawat ukhuwah dan kebinekaan. Karena Indonesia multi agama, multi budaya, multi adat. Kalau kita tidak saling menjaga, akhirnya saling mengkafirkan dan saling menyesatkan. Maka NU ya insya Allah menjaga Bhinneka Tunggal Ika, sehingga bisa makmur seperti ini karena menjaga kebinekaan. Terus setelah itu ada N. N adalah singkatannya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Dan yang U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata unik, PBNU singkatannya Pancasila, NK Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar. Inilah kekayaan Indonesia yang harus kita jaga. Dan alhamdulillah bulan jenengan derek dados warga Nahdliyin yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, dilengkapi dengan an-Nahdliyah. Insya Allah niki dalane selamat dunia nganti akhirat. Amin Allahumma. Monggo syukur dhisik, sholatan dhisik, dan tambah syukur yen mangke kersane resik ngaji. Ayo syukur alhamdulillah diparingi nikmat kang kadah. Musiklah. Ayo syukur alhamdulillah diparingi sehat wal afiyah. Mangkat ngaji ora wegah, muga hasil ilmu kang manfaat. Rasa sregep nglakoni ibadah, muga pinaringan istiqomah. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ayo dulur ngakeno syukur diparingi panjang umur. Ayo dulur ngatahno syukur saged ngibadah kanthi teratur. Tambah sregep zikir lan tafakur, muga urip sangsaya makmur. Tambah rukun marang sedulur, dunya akhirat muga-muga makmur.
Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kemarin saya sudah was-was nggak bisa hadir karena flu selama 3 hari. Tadi pagi sudah mulai jenggelek, menjenggelek. Jadi alhamdulillah sudah keluar keringat, kemudian tambah di PP. Moga-moga tambah sehat, orang tambah glowing malah tambah geseng. Moga-moga senajan geseng tapi hatinya sejuk. Amin Allahumma. Karena kita berharap dengan kita bersama-sama kompak di wadah NU ini jadi wadahe nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga sedaya warga NU dan kaum muslimin muslimat pada umumnya niki sedaya dipun paringi istiqomah. Kalimat istiqomah niki sering diucapkan tapi kadang-kadang untuk mengamalkannya susah karena tantangannya berat. Padahal kalau kita sudah istiqomah ikut NU-nya, istiqomah dengan ajarannya, istiqomah dengan keyakinannya, istiqomah dengan amalannya, dan istiqomah dengan kebaikannya, inilah jalan akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Ta'ala nanti jelasakan masalah pentingnya istiqomah itu tentang Al-Quran surat Fusilat tentang ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mari dipelajari ke surat Fusilat ayat 30. Gusti Allah ngendika innal ladzina satemene wong akeh qalu yang mengatakan atau yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka teguh pendirian, mereka istiqomah. Istiqomah niku bahasa Jawane teguh pendirian, kuat niku jenenge istiqomah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun seraya berkata, apa seruan malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa absiru, dan berbahagialah kalian bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, tiang-tiang sing sampun wani ngucap Gusti Allah pengiranku, bulan jenengan dianjurkan Bapak Ibu setiap hari pagi dan sore itu supaya selalu mengatakan Allah Tuhanku. Maka ajaran ahli sunnah wal jamaah tuntunanipun kanjeng Nabi ngajarakan doa penguat iman, ya. Wiridan penguat iman itu di pagi dan sore membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah. Ini dibaca tiap injing kali konten. Saya rela, ya kan, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, ada yang ditambah komplit lagi Al-Quran kitabku, kiblat sebagai Ka'bahku, orang mukmin saudaraku. Niki sedaya dipun ucapaken tiap enjing kali sonten. Sok ndawamaken niki napa mboten, nglanjengaken niki napa dereng Bapak Ibu?
Usaha nggih tiap pagi dibaca napa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nek pengen dawa ya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Seperti itu. Dan niki kenapa? Insya Allah dengan lantaran wiridan doa pagi dan sore kita akan dikuatkan imannya oleh Allah. Sing nguataken niku Gusti Allah. Kita tidak akan kuat sama sekali tanpa taufikipun Gusti Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nek ampun yakin Gusti Allah pengirane kula jenengan sedaya sing damel langit bumi sak isine, sing pun paring rezeki saben dinten sehingga kula jenengan saged nyantuni yatim piatu para duafa NU setiap bulan bisa mengumpulkan sampai puluhan juta rupiah. Ini semua barokah istiqomah kula jenengan sedaya entuk pitulungane Gusti Allah. Kula jenengan kok saged istiqomah Bapak Ibu, jadi Gusti Allah malaikat niki bakal medun maringi kabar bebungah datang jenengan. Allah takhafu, gak usah wedi, gak usah susah, lan senengo entuk kabar gembira surga sing pun dijanjekno kali Gusti Allah. Maka orang yang istiqomah tidak ada yang ditakuti selain Allah. Ya, orang yang istiqomah tidak punya rasa kesedihan karena sudah diberi kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Nggih napa mboten? Mila monggo sareng-sareng muga-muga kula jenengan dados tiyang NU ingkang istiqomah. Terus carane istiqomah niku pripun? Sebagian ahli tafsir nafsiri ayat niki summastaqamu, setidaknya ada 5 yang harus kita jaga keistiqomahannya. Niki pengetahuan awal dia. Artinya apa ya istiqomah niku carane pripun? Pertama, istaqamu ala anna rabbahum wahdah. Pertama, kita ini Bapak Ibu kudu istiqomah, kuat pendirian bahwa Tuhan kita hanyalah Allah yang Maha Esa. Saklawase urip tekan mati kula jenengan sedaya kudu yakin Gusti Allah niku Maha Esa. Ini harus kita jaga. Nek saged jaga niki tekan mati diarani wong istiqomah keyakinane. Mula wong NU keyakinane kudu istiqomah. Aja nganti terus koyo bunglon. Wah, iki musimnya lagi aliran iki terus melu. Terus besok ganti sing koyo keren-keren melu meneh. Dadine koyo bunglon. Ya, alamnya hijau dia ikut hijau, alamnya hitam dia ikut hitam. Itu tidak punya pendirian alias tidak istiqomah. Saklawase urip wong NU kudu nyekeli keyakinan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang punya sifat wahdaniyah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kita bukan manusia, Tuhan kita bukan binatang, dan tidak makhluk-makhluk yang lainnya. Allahu Ahad. Mula kula jenengan sering-sering kan ngamalaken surat Al-Ikhlas niku nggih kangge ngiyataken keyakinan kul huwallahu ahad. Nah, ini pertama Bapak Ibu wong NU istiqomah dalam soal apa? Keyakinan. Yang kedua, summastaqamu ala adai faraidhihi. Ya, ala taati wa adai ala taatihi wa adai faraidhihi. Kula jenengan sing diarani istiqomah niku kudu istiqomah dalam taat kepada Allah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. NU pengen istiqomah, taate sing istiqomah, ngibadahe sing istiqomah. Kewajiban-kewajiban saking Gusti Allah niki harus kita istiqomahkan, jangan sampai berkurang. Salate ajeng ngeten nggih, salate sing dijaga saestu, ngajine ya dijaga, pokoke masalah ketaatan dan menjalankan kewajiban ini dijaga. Niki istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Sing nomor 3, istiqomah niku carane pripun malih? Wastaqamu ala a'malihim kamastaqamu ala aqwalihim. Istiqomah
dalam perbuatan dan istiqomah dalam ucapan. Jadi ucapane yo istiqomah, perbuatane nggih istiqomah. Insyaallah nek ngeten iki antara ucapan dengan perbuatan itu seimbang, kula jenengan diarani istiqomah. Nek kula jenengan tiyang NU maaf, kalau bicaranya meyakinkan orang tapi amalannya nggak ada, itu berarti kula jenengan dari istiqomah. Apalagi kalau kita ngaji kitab hikam ya Pak Solehan, zaman-zaman akhir banyak kiai-kiai ahli mau'idhah hasanah, tapi mereka bukan ahli uswatun hasanah. Ini yang sangat mengerikan untuk kita semua. Jadi kita bisa mau'idhah hasanah, tapi juga harus bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, kemudian setidaknya kula jenengan iki istaqomu siron kama istaqomu jahron, istiqomah dohirnya dan istiqomah batinnya. Jadi nomor 4 nggih istiqomah dohire, yo istiqomah batine, lahire yo dijogo, atine nggih dijogo, artinya istiqomah jasmani dan rohani, amalan dohir dan amalan batin. Yang kelima, wastaqamu ala ikhlasid dini wal ilmi ilal maut, menjaga keikhlasan dalam beragama dan berilmu. Nomor 5, wong NU kudu istiqomah agamane lan istiqomah ilmune nganti tekane mati. Mula niki kula jenengan sedaya mudah-mudahan dadi tiang-tiang NU, warga NU sing saged istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata dalam hal istiqomah ini tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah. Ya, dalam keterangan-keterangan lain pun dan juga dari junjungan kita, istiqomah ini tidak hanya sebatas kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Pernah Kanjeng Nabi ngendika ngeten, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Ora bakal kuat atine apa imane wong sadurunge jejeg atine. Iman kita tidak akan kuat Bapak Ibu kalau hati kita belum kuat. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hati kita tidak akan istiqomah kalau lisan kita niku dereng jejeg. Nggih, ati urung diarani apik nek ucapane dereng jejeg. Jejeg niku artine nggih becik. Wala yastaqimu lisanuhu hatta ya'mana jaruhu min lisanihi wa yadihi, dan lisan ini tidak akan dikatakan baik sehingga tetangganya aman dari gangguan lidah dan perbuatannya. Artinya istiqomah berkaitan dengan Allah secara vertikal, dan juga berkaitan sesama hamba Allah secara horizontal. Jadi karo manusa yo sing apik, karo Gusti Allah yo sing apik. Maka Bapak Ibu, kita jangan bangga dengan amal kita, pun jamaah rajin, pun saged ceramah rajin, pun saged dakwah secara kuat, kita belum tentu istiqomah kalau kita kadang-kadang dalam masyarakat kita menjadi bahan masalah. Ini benar. Maka tiang soleh yang ilmu tasawuf, as-solihu huwa alladzi yu'addi huquqallah wa huquqal ibad. Sing diarani wong soleh niku wong sing nekani haki Gusti Allah lan uga nekani haki sesama hamba Allah. Dan nanti kita akan membahas, karena temanya adalah merawat ukhuwah dan kebinekaan, kita nanti akan menyindir sedikit tentang hal-hal yang kadang-kadang menjadi masalah kerenggangan di masyarakat, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama dan organisasi lain, sehingga nanti akan paham ya. Kita tidak menyalahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi kita belajar bersama-sama untuk agar kita itu semakin paham. Karena intinya ngaji seperti tadi Pak Ketua kan bilang untuk tafakuh fiddin ya, yang lebih universal. Kalau ta'amuk dan ta'amuk sebenarnya. Ta'amuk itu kan menjerukkan ya. Nah, yang enak adalah tafakuh fiddin, saking ketika Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Nek paham ilmu agama, seneng ngaji, insya Allah dadi wong sing apik. Sokan sik dan gak umat sampean. Angger wis ora
apa jenengane sholawatan ya selfie. Permasalahannya kurang ngerti. Sallallahu Nabi Muhammad. Aja tumeh sugih bondo marang wong ra duwe ngina, sugih ora ukuran mulya marat ora ukuran ina. Apa guna sugih bondo yen tingkah lagune ala, seneng ngapusi lan mangan riba, iku sugih sing gawe sengsara, iku sugih sing gawe sengsara. Coba tingkir salatullah salamullah pangkat terus berpenak kok malah manggil. Terus ya, apa guna sugih pangkat yen apa guna sugih pangkat yen tak mikir nasib rakyat, apa maneh wong miskin melarat aja dianggap ora manfaat. Sirah munggah pangkat didukung suarane rakyat, jadi penjabat nangis khianat, ditenono bakal kualat, ditenono bakal kualat. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salat sidan gawe
pikirane penak tapi ning ati kok rada ora penak. Serem apa nggih? Yate sareng-sareng ngelingke awak dhewe. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, dalam merawat ukhuwah dan kebinekaan ini mboten dipun jaga sering terjadi kerenggangan di masyarakat. Podo-podo wong Islam kadang-kadang podo sak masjid ning gak rukun. Nggih napa mboten? Nah, ini yang perlu kita benahi, kita ini yang perlu untuk kita apa istilahnya cari solusinya agar di masyarakat ini dalam berbagai macam organisasi, berbagai macam pemahaman, tapi insya Allah akan ketemu titik terangnya kalau kita menggunakan ilmu. Gitu nih. Nah, di masyarakat yang sering terjadi kerenggangan karena perbedaan pendapat, terutama tradisi NU, itu salah satunya yang kadang-kadang disalah-salahkan dan dibid'ah-bid'ahkan, itu tradisi kirim donga. Ini apa boten? Karena kadang-kadang nggak rukun gara-gara wong NU niru-niru budaya Hindu. Data ono mitung dino, 40 dino, itu kan budaya Hindu katanya. Nah, dengan ngaji nanti kita paham apakah kira-kira itu budaya Hindu Buddha gitu kan, atau kita ikut agama lain. Nah, maka dengan ngaji, walaupun dapat catatan cilik, lagi kok teman cilik ya. Pokoknya tulisannya tentang ini kalau titik saya penting iso diwaca. Pertama, masalah yang sering jadi masalah di masyarakat itu tradisi kirim donga. Sehingga ana sing cocok, ana sing gak cocok, ana sing gelem nekani undangan kirim donga, ana sing blas ora wani mergo wedi mlebu neraka. Nggih napa mboten? Nah, dengan berbagai macam organisasi kita ketemu dan juga kita alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Itu didiskusi antara NU Muhammadiyah, kenapa NU kok nggak mengakui Habib, Muhammadiyah nggak ngakui Habib, kalau NU kok ada Habib, nanti ketemu titik terangnya. Kenapa Muhammadiyah kok nggak pakai gunung, NU kok harus gunung gitu kan? Nah, itu perlu yang namanya diskusi antar organisasi biar nggak saling menyalahkan, asal sedaya nganggo dasar ilmu nih. Nah, masalah tradisi kirim donga Bapak Ibu, niki jane nek hadisnya pun kuat Sahih Bukhari, ini bukan salah nih. Ini bukan Sahih Muslim. Sahih Muslim yang nomor 1672. Itu kan ceritanya dari Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah itu kan orang terdekatnya Nabi Muhammad. Kalau hadis sumbernya dari Siti Aisyah, itu menandakan hadis sahih dan sangat kuat untuk dijadikan referensi hukum. Nah, Siti Aisyah, sumber dari Siti Aisyah mengatakan, anna rajulan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumakola, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, inna umi qad uqtilat nasuha walam yusi, ya wa donantu lau takalamat tasadaqat. Ya Rasulullah, kula niku gadah ibu kula niki sedo. Enggak disebutkan sedone kenapa, tapi laki-laki ini berkata kepada Rasul curhat, "Duh Kanjeng Nabi, ibu kula niku sedo. Tapi ibu kula niki mboten wasiat napa-napa, mboten nulis teng kertas, nggih mboten wasiat anak putu." Terus yang jalan niki matur datang Kanjeng Nabi, "Seandainya ibuku ini bicara atau berwasiat, saya yakin ibu saya ini akan berwasiat tentang sedekah." Ini keyakinan anaknya, seandainya ibunya belum wafat kok wasiat, pasti yang diwasiatkan adalah sedekah. Terus laki-laki ini berkata kepada Nabi Muhammad, ya, apalaha ajrun lau tasadaqtu anha. Ya Rasulullah, seandainya saya sedekah lau tasadaqtu anha, fa'alaha ajrun. Apakah ada pahalanya untuk ibu saya kalau saya ini sedekah? Kula misalnya kirim donga kangge ibu kula dengan sedekah uang 1 juta untuk masjid Hayalah Sholah, atau saya berbagi makanan untuk tetangga-tetangga saya, apa itu ada pahalanya ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab pripun? Qala na'am. Kanjeng Nabi jawab iya. Jawabe iya. Kanjeng Nabi Muhammad mengiyakan bahwa pahala sedekah untuk orang meninggal dunia itu sampai ke ahli kubur. Lah kula jenengan kok muni ra tekan niku terus umat Kanjeng Nabi napa umat Abu Jahal? Lho niki sing perlu kita pikirkan nggih. Kita yakin semua orang mukmin sama bahwa
pahalanya orang yang hidup bersedekah untuk orang meninggal dunia itu sampai. Sapa sing nekake? Ya Gusti Allah, Gusti Allah mau kuwasa. Sing nyiptakno urip lan mati nggih Gusti Allah. Jangan kita nalar hanya dengan akal kita saja, sebab agama banyak yang nggak masuk akal kita, nek dipikir secara akal saja terbatas nggih mboten. Nah ini dasar pertama hadis kuat, sedekah tekan apa mboten Bu? Mula monggo. Terus meneh dipun ceritakan wonten riwayat Taus niku innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayamin. Ya. Tiang mati, tiang teng kuburan Bapak Ibu niku difitnah teng jero kubur niku 7 dina. Niki nek wong mukmin fitnahnya dalam kubur selama 7 hari. Jadi jawab pertanyaan kubur niku walaupun pun bocor saat ini pertanyaan kubur belum tentu Bapak Ibu bisa jawab. Wong malaikat mungkar nakir nek teko niku suarane kaya bledek. Kira-kira jenengan ketamunan tamu suarane kaya bledek iso ngomong apa ora? Nembe krungu suara dereng muni mawon jenengan pun nutup kuping. Apa meneh nyuwara kaya bledek. Maka banyak orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur karena sangat takutnya. Sehingga orang mukmin mendapat fitnah 7 hari di dalam alam kuburnya. Sangat berat. Kemudian dianjurkan di situ wa yustahabu ayyut'imu minhu, dan dianjurkan untuk membuat makanan dihadiahkan untuk ahli kubur. Inilah dalilnya mitung dino. Sebab al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawis, orang mati di dalam kubur seperti orang tenggelam minta tolong. Jadi kaya wong jaluk tulung. Nah, nulungane pripun saora-orane ngurangi beban mereka dengan sedekah, dengan doa agar dicurahkan rahmat dan ampunan. Niki tetap manfaat kangge ahli kubur. Mula ana diarani mitung dina. Niki mboten niru budaya Hindu, niru Kanjeng Nabi. Niki perlu luruskan, tidak meniru budaya Hindu. Kok ana 40 dina? Karena orang munafik dalam keterangan difitnah selama 40 hari. Mula kanggo antisipasi ya saora-orane ngurangi beban ahli kubur 40 dina enten kiriman donga lan sedekah. Mudeng napa mboten? Jadi mantep nggih, mboten niru Hindu, mboten niru Buddha, ning niru Kanjeng Nabi ngeten mawon. Kemudian kita ambil satu keterangan wonten kitab Fatawi. Nah, mriki enten. Kula macane cepet ra apa-apa nggih nek Pak harus pun paham. Qala Syekh al-Islam Taqiyuddin Ahmad bin Ibnu Taimiyah fi fatawihi as-sahihu anal mauta yang tafi'u bi jami'il ibadat al-badaniyah minas sholati was shaumi wal qiraati kama yantafi'u bil ibadat al-maliyah minas shadaqah wa nahwiha bi ittifaqil a'imah wa kama law du'iya lahu wastughfira lahu. Saniki kula mendhet keterangan pengendikanipun Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah yang dikenal Ibnu Taimiyah. Pernah mireng nggih ulama besar Hujatul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab beliau ini yang sering dijadikan rujukan dalil-dalil yang katanya mengharamkan tahlilan, kirim donga itu pakai kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri di sini memberikan fatwanya begini. As-sahih sebenarnya beliau mengatakan sak benere inal mayita yang tabi'u bijami'il ibadat al-badaniyah minas sholati was shaum wal qiraah. Sak temene mayit ing dalem kubur iku iso nampa manfaat kelawan sekabehane ibadah badan kaya dene salat, poso, maca Al-Qur'an lan liyan-liyannya. Dan liyan-liyannya tadi LL. Nah, jadi itu ini jelas Ibnu Taimiyah ngendika sabenere mayit nang kubur niku iso ngrasakno manfaat nggih saka ngibadah badan kaya dene salat, napa meneh haji, umroh, terus napa meneh poso, maca Al-Qur'an. Ini Ibnu Taimiyah membenarkan bahwa itu bisa bermanfaat untuk ahli kubur. Jenengan kok poso ganjarane ya Allah kula poso dinten iki ganjarane kula suwun diaturke dhateng almarhum bapak kula Mbah Kartoswiryo. Nggih mboten? Ya Allah kula dinten iki maos Al-Qur'an ganjarane kula aturaken dhumateng ruhipun ibu kula Siti Sumarni. Nggih mboten? Gusti Allah menyampaikan
apa yang kula jenengan maksud. Mudeng nggih, amalan badan itu bisa sampai pahalanya ke ahli kubur nek kula jenengan nyuwun datang Gusti Allah untuk disampaikan. Karena yang tafi'u bil ibadatil maliyah minas sedekah wa nahwiha bittifaqil a'imah. Beliau juga mengatakan sebagaimana halnya bermanfaat untuk mayit, untuk ahli kubur, ibadah-ibadah jenis harta. Seperti di sini misalnya sedekah, infak, bantu fakir miskin, bantu yatim piatu. Ini semua kan berbentuk harta. Jadi amalan-amalan harta kula jenengan nglakoni kangge ahli kubur niki nggih manfaat. Niki ngendikane Ibnu Taimiyah. Kula nek ngarani Ibnu Taimiyah ngarang-ngarang talen kula ora percaya kitabe jelas, ngeten nggih. Maka NU membahas semua kitab dari para alim ulama dulu sebagai rujukan kitab. Nah, kemudian bittifaqil a'imah, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah dengan kesepakatan para imam kita, ahli mujtahid kita, mereka bersepakat bahwa ibadah badan, ibadah harta ini akan bermanfaat untuk ahli kubur. Paham apa mboten? Mula gak usah tukaran goro-goro kirim donga. Nek isih sing ora paham niku berarti urung ngaji ngono lho. Urung paham. Nek urung paham niku dadane sempit, nek sempit niku suudon. Tapi nek sregep ngaji, yasroh sadrahu, dodone jembar, akhirnya bisa saling memahami. Kemudian kama laudu'iya lahu wastughfira lahu, maka amalan ibadah badan dan harta tadi akan bermanfaat kata Ibnu Taimiyah sebagaimana seandainya mereka didoakan ataupun dimohonkan ampunan. Jenengan ndongakno mayit, ya Allah, ampunilah orang tuaku yang sudah meninggal dunia, dengan curahkanlah rahmat untuk beliau, ini semua manfaat. Jadi doa, istighfar, amalan badan, amalan harta, semua akan bermanfaat untuk ahli kubur. Nah ini supaya di masyarakat tidak ada kerenggangan goro-goro tahlilan lan kirim donga. Mudah betul. Nah kemudian contoh lagi, sini buat usah damu-damu seperti kata nggih. Misalnya luhure kok meh jam 1 tasih awal waktu lho. Waktu kan dibagi telu to, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Ojo nganti jam 3, jam 4 nembe luhur pun liwat jam 4 nggih. Insyaallah karena itu urusan ngaji biar tuntas dulu. Seterusnya Ahraja Sa'ad Az-Zanhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man dakhala al-maqabir summa qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur summa qala ini ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah ta'ala. Mriki Bapak Ibu dipun jelasaken wonten setunggal keterangan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sapa wonge sing mlebu kuburan, maksudnya ora terus mlebu kuburan nih, masuk ke area pemakaman. Jenengan dereng nate mlebu kubur nggih. Nek damel kuburan pun nate, tapi kan gak melu dipendem. Sapa wonge sing mlebu pemakaman terus temriku maca Al-Fatihah, masuk ke pemakaman, di situ duduk misalnya atau lewat di situ baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallah sampai selesai, kemudian membaca Alhaakumut Takasur, Fatihah, Kulhu, Alhaakumut Takasur. Di sini dijelaskan, kemudian yang membaca itu berkata, ya Allah, aku jadikan pahala dari apa yang aku baca dari kalamu untuk ahli kubur dari golongan mukminin mukminat. Gitu nggih. Ya Allah, kula maos Fatihah niki, kulhu niki, alhaakumut takasur niki kula hadiahkeun dhateng sedaya ahli kubur. Mriki dipun jelasaken, maka semua itu nanti akan bisa menolong mereka, bisa membantu ahli kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mula kula jenengan teng kubur biasane nek ziarah macane alhaakumut takasur, qul huwallahu, Fatihah, Falak, Anas, ayat kursi nggih mboten? Alif Lam Mim niku Al-Baqarah, itu semua adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Intine niku sedaya boten bid'ah tetapi adalah sunnah.
Ini yang sering terjadi di masyarakat tentang tradisi kirim donga. Insya Allah teng unit itu pun boten enten masalah kerenggangan soalnya terge. Nah ini saling memahami. Nah kemudian kerenggangan masyarakat yang kedua yang memicu tidak harmonisnya sebuah persatuan atau persaudaraan itu gara-gara tradisi NU jenengane selapanan. Ono selapanan muslimat, ono selapanan apa lagi? NU. Kadang-kadang yang nggak paham itu ajaran apa. Nabi dulu nggak pernah selapanan itu. Orang pernah giliran selapanan. Apa betul Nabi Muhammad tidak mengajarkan selapanan? Nanti kita tengok satu hadisnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Usai sholatan yang goding, makin naik goding. Jadi mah siap-siap terbang ke situ makur. Karena hemat waktu. Jadi ini masalah selapanan itu mendet wonten kitab Al-Minahus Saniyah. Nabi Muhammad nanti wasiat datang mantune Sayyidina Ali, sering wasiat kali mantune. Itu kok nek tiyang urip pitu sok wasiat boten kali mantune. Apa malah mantune diperenguti. Apa mantune dikandani malah nesu karo maratuwa galak cerewet. Ampun nggih, maratuwa cerewet karena sayang. Kita bersyukur punya maratuwa galak, punya maratuwa sing cerewet. Dengan galaknya mertua, cerewetnya mertua kita bisa jadi kuat rumah tangga kita bisa mandiri. Tapi wong maratuane kok lolak-lolok gana dengan dani jenengan sakarepe dhewe nggih mboten. Nah, akhirnya apa bojone diantemi nggih mboten. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad wasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan. Kalau orang beriman itu melewati masa 40 hari, nek bulan jenengan iki ngliwati 40 dina, walam yujalisil ulama tapi boten purun jagongan kalih para ulama. Dalam masa 40 hari Bapak Ibu kita itu tidak sempat ngaji, boten sempat nopo duduk bersama para ulama mirengke nasihat pituturi. Artinya kok situ kerja nyambut gawe goro-goro urusan dunia nganti boten kober mujalasah kali para alim ulama. Apa akibatnya kata Rasulullah? Kosa qalbuhu, karena Nabi ngendika dampak yang pertama boten purun ngaji nganti 40 dina kliwat. Pertama keras hatinya. Ora krasa atine atos dikandani yo ngeyel. Kon pengajian mau teko, kon rukun mau itu nggih. Ngeyel ning boten krasa. Inilah dampaknya jauh dari ulama baru 40 hari, apalagi bertahun-tahun jauh dari kiai naudzubillah min. Dan ke 40 dina mawon pun kenging penyakit atos atine. Tapi insyaallah nek sedek ngaji mboten ngeyel-ngeyel nggih. Kemudian dampak yang kedua, wajah surah 'alal kabair, dan dia akan berani-berani melakukan dosa. Nek pun mboten purun ngaji Bapak Ibu ora krasa nglakoni dosa gedhe. Sing salate biasane 5 terus ketetel dadi 4, 3, 2, 1 belas ra salat. Alasane wah aku repot kok Gusti Allah ya ngerti aku gek rewang 3 dina. Ya ngerti nek sampean ki nekat ra salat 3 dina niku ya ngerti. Gusti Allah kok diapusi, nggih ngapusi awake dhewe jenengan. Nah, puasa yang biasanya full 30 hari mergo pun mboten sok mangkat ngaji akhirnya wani-wani ninggal poso. Nggih napa mboten? Belum yang lain-lain, gelem mangan riba, gelem ngapusi, gelem nyolong sak panunggalane, gelem berzina dan sebagainya, hanya gara-gara jauh dari ulama dan tidak mengamalkan ilmunya para alim ulama. Li'annal ilma hayatul qalbi, sebab ilmu niku uripe ati. Nek ati niki mboten enten ilmune, atine mboten saged urip. Mula pengajian NU ngurip-urip ati ben ora mati. Ngeten nggih, ben apa wau mboten atos atine, ben mboten gampang lakoni dosa gede. Shallu ala Nabi Muhammad. Misalnya nek kasih to lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
ngapen bareng wis ra ngaji nyandang ledek-ledek biyen seneng ngaji salate ajeng bareng wis ra ngaji salate mandeg salatullah salamullah seneng sodako bareng wis ra ngaji infake emoh biyen cedak yari sabane masjid bareng wis ra ngaji sing digolek duit salatullah mondok sertup deres kitabe bareng wis ra ngaji cekelane kabeh biyen isih nyantri seneng sholawatan bareng wis ra ngaji seneng jogetan salatullah kewajiban ojo nganti lali seneng nyerda oporo kiai insyaallah tambah padang hati salatullah Muhammad. Apa yang dalam syair tadi gak usah tersinggung karena memang menyinggung Anda semua. Betul nggih? Kan demi perubahan ben iso istiqomah mergo ngaji rutinan NU dandani ati. Nggih mboten? Ngempukno ati. Bapak Ibu selanjutnya yang sering menjadi kerenggangan ukhuwah kita di masyarakat sehingga kadang-kadang gak rukun. Setelah ada tradisi tadi, kemudian ada pengajian yang secara rutin selapanan, maka ulama-ulama NU sering ada selapanan sadurunge 40 dino dicegat dhisik. Karena selapanan kan 35 dino. Ojo nganti 40 dino wong kulit itu gak do ngaji. Mula ana selapanan dicegat sadurunge 40 hari. Kan udah antisipasi, itu jalan yang paling bagus. Kemudian yang sering jadi kerenggangan itu adalah masalah wiridan, ya bukan? Ada masjid nggak boleh wiridan, itu nggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Sehingga pada sholat ya kalau wiridan do meneng kabeh. Kita lagi jamaah kan dolok kabeh, larang ngerti wiridan. Tapi dalam NU habis sholat itu pasti ada wiridan walaupun nggak panjang-panjang, tergantung kondisinya. Sehingga banyak harus orang-orang NU niki do apal wiridan nganti sing gak iso maca Arab mawon apal wiridan. Kenapa? Karena imamnya selalu membimbing setiap hari. Bendino krungu suwe-suwe apal. Padha karo yasinan tiap Kamis tiap malam Jumat gak iso maca Quran ning apal Yasin. Kenapa? Terbiasa mendengar. Listrik mati aman-aman saja walaupun gak iso maca Quran tapi Yasinnya mlaku nggih mboten.
ini barokai seru wau. Nah saniki dalam zikir wiridan itu kadangkala ada yang pelan, ada yang keras. Sehingga yang berpegangan pelan itu kadang-kadang jengkel dengan yang zikirnya keras kayak orang NU. Enggak tak seru-seru sing dizikiri wae orang budak. Gimana? Gimana Bapak? Nah, sekarang bagaimana nanti ketemu titik terangnya? Yang bagus itu zikirnya pelan apa zikir keras. Sehingga kalau organisasi lain mendengar, oh seperti itu tuh dasarnya kan, terus buatan jengkel. Nah, kita melihat masalah zikir wiridan itu ada yang menganjurkan pelan dan ada yang menganjurkan keras. Pertama kita mengambil yang menganjurkan pelan. Nah, memiliki enten setunggal keterangan rawahul Bukhari, kuat apa boten hadis Bukhari? Kuat. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi ngendika, pelankanlah ya, pelankanlah suaramu didengar dirimu sendiri. Lek zikir iku Kanjeng Nabi ngendika, gak usah seru-seru, sing penting krungu awake dhewe. Berarti ra entuk seru, sing penting krungu dhewe. Kenapa Rasul seperti itu? Fa'in aku lataduna as-sama wala ghaiban, karena kamu ini sedang berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli dan tidak ghaib. Kamu itu berdoa kepada Allah yang tidak maha tuli dan tidak ghaib. Allah itu selalu ada gitu kan? Nah, walakin tatauna sami'an basiran, tetapi kamu itu sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Gak usah seru-seru lek donga iku, sing dikir gak usah banter-banter, sing didongani iku maha mendengar, maha mengetahui. Ini dasar dari hadis Bukhari ini ya. Ini sebagai dasarnya zikir sing pelan. Bukan berarti nggak ada dasarnya zikir banter, gitu kan? Ini sebagian hadis ada yang menjelaskan zikirnya pelan. Maka yang mempelajari hadis ini saja, sing belajar hadis niki tok, niku mboten seneng nek ana wong zikir seru-seru bar salat. Sebab belajar hadis tunggal. Nah, orang NU dikumpulkan semua hadis-hadis itu. Kemudian kita menjelaskan juga tentang sing zikir dalam keadaan seru. Nah, ada di sini An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling sering ikut Kanjeng Nabi, sangat dekat, selalu mengintil beliau. Apa itu mengintil? Ya mengikuti. Oh, bosone wong kulit itu kan mengintil. Aku melu Pak, melu niku mengintil gitu. Nah, Ibnu Abbas dari beliau berkata, inna raf'as sauti bi dzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah karena ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Niki malah hadisnya Bukhari dan Muslim tambah kuat. Nek mau Bukhari tok, niki Bukhari tambah Muslim. Siji karo loro kuat pundi? Ya kuat loro. Memiliki dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad bahwa beliau berkata, sesungguhnya membanterkan itu apa? Dan mengeraskan kan mengatoskan, masuk suara kok keras, mengencangkan, kencang ya. Pokoknya ngono lah, menaikkan suara, mengangkat suara. Rofa'a diambil dari kata mengangkat, suaranya diangkat berarti volumenya ditambah. Nek mengeraskan koyoke kok atos. Ya kalau sakarep mulah sih paham. Ya mengeraskan boleh, membanterkan juga boleh, menyerokkan juga. Sesungguhnya mengangkat suara atau mengeraskan suara dengan dalam zikir hina yang sorifun nasu minal maktubah, ketika manusia atau ketika orang-orang sudah selesai dari maktubah. Maktubah itu sholat wajib. Zikir seru sakwise sholat subuh, duhur, asar, maghrib, lan isya. Ketika Ibnu Abbas karena ala ahdi Nabi SAW itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti wong NU kudu ngerti zikir banter wis ana zaman Kanjeng Nabi. Berarti bid'ah napa sunah? Sunah. Makanya para sahabat apal diri dari Kanjeng Nabi napa? Astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada ayat kursi,
ada Allahumma lamani alima abada. Kenapa sahabat ngerti? Mergo krungu. Nek sahabat gak krungu, Kanjeng Nabi gak banter, mestine gak ono sing ngapal. Ini Kanjeng Nabi sudah melakukan zikir jahr ketika masa itu. Walaupun pernah ngendika nek zikir gak usah seru nek ndonga gak usah seru-seru. Tapi ini hadis Bukhari Muslim, zikir banter wis ono semenjak zaman Nabi Muhammad ini. Terus lanjut. Kemudian seorang ahli fikih Imam Nawawi dalam kitab Ruhul Bayan, Imam Nawawi itu luar biasa keilmuannya, sangat tafakuh, sangat ta'amuk ya, sangat mendalam sekali. Beliau ini dikatakan di sini waqad jama'an Nawawi bainal ahadits al-waridah fi istihbabil jahri bi dzikri wal waridati fi istihbabil israri bihi. Nah, kemudian kata Bapak Ibu, Imam An-Nawawi ya, ini telah mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan zikir pelan dan mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan zikirnya banter. Dikumpulno kabeh kali Imam sinten? Imam Nawawi. Hadis sing akone pelan ya dikumpulke, hadis sing seru ya dikumpulke. Akhirnya di sini beliau menyimpulkan, apa kesimpulan beliau? Bi annal ihfa'a afdalu haitsu khafarya au ta'adal musallun au tata'adal musallun awin naimun. Beliau menyimpulkan, zikir secara pelan, suaranya mboten banter-banter mung krungu awake dhewe itu lebih utama, lafale afdol. Lebih utama apabila dia takut 3 perkara. 1, dia takut riya. Nek dikira memang wedi samar pamer, samar boten ikhlas, alung pelan, ini lebih utama daripada seru terus gak ikhlas. Niki nek wedi napa? Wedi riya. Kemudian yang kedua, dia takut menyakiti orang yang sholat. Nek ana wong sholat, lagi sholat kok jenengan dikira banter kan samar was-was ganggu. Maka walaupun itu kalimat zikir, entah itu tasbih, Allahu Akbar, Masya Allah, Astagfirullah, nek ana wong nembe konsentrasi berdoa atau sholat bisa mengganggu pikiran kita. Jangan dianggap wah itu orang kok tidak senang dengan zikir Allah. Itu apa itu? Itu orang Islam apa enggak? Ya tergantung kondisinya. Kalau kita lagi sholat dengar bacaan Quran kita nggak senang, gimana? Kenapa? Karena itu mengganggu konsentrasi kita. Yang bukan berarti kita nggak senang Al-Quran. Kondisinya itu loh. Nah, maka sekarang kan lagi ngetren kan, ada seorang yang dikritik nggak suka zikir, merasa terganggu gitu kan. Padahal itu kan mengganggu konsentrasi ketika dia konsentrasi dalam hal lain. Nah ini ya, jadi takut mengganggu orang sholat. Berarti ini enten yang lagi sholat, ya dikira alung nopo alon, gak usah banter-banter. Nek ono wong sholat, nek gak ono gitu nopo-nopo. Awina imum atau mengganggu orang yang tidur. Kalau memang kita zikirnya itu banter, takut orang tidur itu terus terjaga, terus melek. Kula jenengan alung pelan. Ning kira-kira nek zikir banter niku ganggu wong turu apa mboten? Kula yakin mboten kadose lho. Nek kula lho, sebabnya napa? Kula karena pengalaman. Khotib niku lek khotbah serune gak karuan nganggo speaker. Iku nyatane kesing turu. Malah jare turune amblek nikmat nggih mboten. Sing pengalaman. Kula nggih pengalaman kok nate niku. Jadi paling nikmat turu niku lek pas yasinan, khotbah, istighosahan nggih mboten. Pas yasinan ngeten iki macane nggih seru bareng-bareng, nyatane nggih ana sing ngorok niku. Melek-melekene pun klutik. Berarti ganggu ra karo wong turu jajane. Nyatane banter ya turune amblek ra krungu. Lan tapi seandainya tanggane enten tiang gerah mboten saged sare, nggih alung dikire gak usah banter itu lebih utama. Tapi nggak semuanya zikir mengganggu orang tidur, karena buktinya banyak orang tidur malah merasa nyenyak dengan zikirnya orang lain. Terutama khotbah dan zikir tahlilan. Makanya berkatnya pun metu wah melek niku mripate padhang. Ini alasan zikir luweh apik lirik nek wedi pamer, wedi ganggu wong salat, wedi ganggu wong turu. Terus beliau Imam Nawawi menjelaskan lagi wal jahra ning ngatos kodi ana ya.
wal jahra afdalu fi ghairi dzalika li'anna al-amal fi asar. Beliau mengatakan tetapi zikir secara keras itu juga afdol. Lafalnya betul dibedakan. Lirih yo afdol, banter yo afdol. Berarti afdol kabeh toh. Inilah indahnya Imam Nawawi, nggak merendahkan salah satunya. Sing lirih yo luwih utama, sing banter yo luwih utama. Berarti kan apik kabeh. Lafalnya kok podo yo afdol kabeh niku. Mengapa dikatakan afdol? Karena amalan dengan zikir banter itu lebih banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Beliau mengatakan wali anna faidatahu tata'adda ila sami'in, karena faedahnya ini nanti akan bisa dirasakan oleh pendengar. Sing mau gak apal bisa apal wiridan, suwe-suwe krungu akhirnya terus apal nggih mboten. Nah, wali annahu yuqidu qalbal dzakir, dan zikir yang keras ini akan menggugah hatinya orang yang zikir. Nek zikir banter biasanya lebih konsentrasi, malah nek zikirin alon biasanya malah terus ngantuk. Gimana? Kalau zikir banter ini manfaatnya kata beliau Imam Nawawi itu bisa menggugah hatine wong sing zikir. Kemudian wa yujmi'u hammahu ilal fikri, kemudian bisa mengumpulkan niatnya hatinya itu sampai kepada pikirannya. Jadi tujuannya dia berzikir itu sampai bisa terkumpul dalam pikirannya secara jernih. Barokah zikir seru, bisa lebih konsentrasi. Wa yansarifu sam'ahu ilaihi, kemudian bisa mengalihkan pendengarannya ini kepada zikir. Kupinge akhirnya dikonsentrasikan kepada zikir. Nek zikir bareng-bareng kupinge kan ngrungokno zikir. Mboten ngrungokno MP3 utawa motor lewat, tapi fokus kepada zikir. Wa yudridun naum, kata beliau, zikir yang keras itu bisa menolak tidur. Zikir sing banter niku nolak tidur. Zikir keras kata istighosah banter kok ana sing ngantuk senggol mawon ya seru karo sikut. Wa yuzitu fin nasab, dan zikir keras itu akan menambah semangat. Insyaallah wong NU semangat zikir bareng-bareng, kathah koncone tambah semangate. Nek dhewe biasane tukul sifat males nggih mboten. Maca Quran niku lho nek salembar, rong lembar nek dhewe males. Nek kathah kancane enten simaan Quran semangat. Zikir nek bareng-bareng ping 100 ping 1000 niku enteng, tapi nek dhewe ping 100 lambene pun repot, nggih mboten. Nah, maka insyaallah ajaran yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini tidak menyeleweng, tidak melenceng dan tidak menyeleweng dari ajaran Kanjeng Nabi, justru ngurit-urit sunai Kanjeng Nabi, siar ilmune Kanjeng Nabi, lan ngiyataken paham ahli sunnah wal jamaah. Sampun jam pinten? Jam 3. Jam pinten, Pak? Setunggal. Oh, lewat. Ya, alhamdulillah. Terus niki mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi hal-hal sing sering terjadi di masyarakat enten iki saged dipahami. Mudeng apa mboten mau? Nek mboten mudeng ya berarti ora mudeng. Sadurunge donga Pak Yai mangke sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Langsung mawon ben melek. Aku bangga menjadi wong NU, ikut para kiai guruku. Aku bangga menjadi wong NU, ikut para kiai guruku. Ikut berjuang semampuku, semoga istiqomah hikmah NU. Ikut berjuang hikmah NU, semoga istiqomah hikmah NU. Sholli wa sallim wal ali wal aswad
akan tumbang. Walaupun banyak penghalang, semangat berjuang tak akan hilang. Walaupun banyak perintah, semangat berjuang tak akan tumbang. Selalu menjaga keikhlasan, sabar dalam segala perbuatan, selalu merapatkan barisan, insya Allah mendapat pertolongan. Sholli wa sallim da'iman abada. Sholli wa sallim da'iman abada. Wal ali wal ashabi man wala. Wal ali wal ashabi man wala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu, karena sudah siang, sudah saatnya sholat duhur. Dari awal hingga akhir, kakak atur panutur enggang boten teratur, kakak kalimat-kalimat enggang boten tepat. Ugi anggenipun kula matur tansah nilar suposito nyuwun agunging samutra masomo. Kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau Bapak Kiai Amin Mustafa kita semua dapat mengamalkannya.